Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu, tanggal 28 September tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Ayub pasal 9 ayat 1 sampai 12, dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 16. Tetapi Ayub menjawab, "Sungguh, aku tahu bahwa demikianlah halnya masakan manusia benar di hadapan Allah. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali, ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat, siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan meterai, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Apalagi ia melewati aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak mengetahui. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah dia, memilih kata-kataku di hadapan dia? Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia, malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku."
Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menanggapi panggilan Tuhan. Dalam percakapan seru dengan umat tentang sedikitnya panggilan imam ataupun biarawan-biarawati, sering diungkapkan doa para ibu agar banyak orang dipilih Tuhan. Akan tetapi, banyak ibu yang tidak mau anaknya menjadi imam ataupun biarawan-biarawati. Maka dalam doa panggilan terkenal anekdot, yakni asal bukan anak saya. Di antara para orang tua yang anaknya ada di seminari, juga ada pembicaraan seru tentang harapan bahwa anaknya akan jadi imam, tetapi diakhiri dengan pernyataan, "Entahlah apakah dia mau lanjut ke seminari tinggi atau tidak. Kami orang tua cuma bisa mendoakannya." Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil Lukas pada hari ini berbicara tentang orang-orang yang mau mengikuti Yesus. Ada yang meminta untuk ikut tetapi tidak langsung dijawab ya oleh Yesus. Ada yang diminta untuk ikut oleh Yesus, dan kalaupun memberikan alasan untuk bersiap, Yesus tetap menghendaki supaya segera ikut. Ada yang menyampaikan mau mengikut Yesus, asalkan diperkenankan untuk mengatur segala sesuatunya lebih dulu dan langsung mendapatkan jawaban, "Tidak usah saja." Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Mengikuti Yesus adalah panggilan. Di tempat lain, Yesus mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku." Siapa yang ditarik oleh Bapa? Semua ciptaannya ditarik oleh Bapa untuk kebaikan dan kebahagiaan di dalam Dia. Masalahnya adalah, apakah semuanya tertarik atau apakah semuanya sungguh mengetahui bahwa ditarik? Ayub berkata, "Allah itu bijak dan kuat, siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat?" Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah 1 dari 1000 kali, ia tidak dapat membantahnya. Mengikuti Yesus adalah keputusan dan komitmen yang harus disertai dengan kerendahan hati untuk berserah, yaitu, "Bukan kehendakulah ya Tuhan,
melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan memaksakan, tetapi siap mendengarkan dan melaksanakannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mohon agar kita disanggupkan untuk mendengar kehendak Tuhan, pun dengan jujur menanggapi dan melaksanakannya. Tidak lupa kita berdoa untuk panggilan-panggilan khusus sebagai imam ataupun biarawan-biarawati. Menjadi imam ataupun biarawan-biarawati adalah pilihan dan komitmen pribadi, tetapi jika tidak ada yang mau untuk mendorong dan mendukung, entah dirinya sendiri, entah saudara, atau anak ataupun orang lain, bagaimana kehendak Tuhan itu akan terdengar. Semoga demikian. Amin.